Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan video kita kali ini, yang kita akan ngebahas tentang intisari pokok Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, part 3. Jadi pada video ini kita throwback dulu sebentar ke belakang, bahwa sebelumnya sudah kita buat video yang sama tentang hal ini untuk part 1 dan part 2-nya, dan kita pada part 1, 2, dan 3 ini kita akan ngebahas dulu tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 karena memang kedua undang-undang ini saling mendukung. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini adalah perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan posisinya saling melengkapi. Jadi bila memang tidak dirubah di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004-nya itu beberapa pasal masih berlaku. Jadi memang kita harus pelajari secara komprehensif dan menyeluruh seperti itu ya. Oke, langsung saja. Pasal 51A. Badan usaha yang mendapatkan hak pengusahaan jalan tol wajib memenuhi SPM jalan tol. SPM jalan tol meliputi A. Kondisi jalan tol, kedua prasarana keselamatan dan keamanan, dan yang C. Prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol. Badan usaha wajib melakukan evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimum jalan tol secara berkala paling lama 6 bulan dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Menteri. Menteri melalui BPJT. BPJT adalah Badan Pengelolaan Jalan Tol dan atau unit organisasi yang ditunjuk oleh Menteri melakukan pengecekan atas laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Jadi harus diingat ya, ada evaluasi untuk pemenuhan SPM jalan tol yang dilakukan paling lama 6 bulan dan melaporkannya kepada Menteri. Laporan evaluasi itu dilaporkan kepada Menteri ya. SPM jalan tol dimuat dalam perjanjian pengusahaan jalan tol sehingga wajib gitu untuk memenuhi SPM tersebut. Hasil evaluasi SPM jalan tol merupakan informasi publik sehingga dapat diakses gitu ya oleh masyarakat. Pasal 51B. Setiap badan usaha yang tidak memenuhi SPM jalan tol akan mendapatkan sanksi administratif berupa 1. Teguran tertulis, kedua penundaan penyesuaian tarif, ketiga denda administratif, yang keempat adalah pembantalan perjanjian pengusahaan jalan tol. Pasal 52. Badan usaha yang melakukan pembangunan jalan tol melewati jalan, maksudnya jalan ini adalah jalan umum, wajib menyediakan jalan pengganti yang layak fungsi. Kemudian badan usaha yang melaksanakan pembangunan jalan tol yang berlokasi di atas jalan yang telah ada wajib memastikan jalan yang ada tetap layak fungsi. Badan usaha wajib memastikan bangunan perlintasan pada jalan tol telah mempertimbangkan rencana pengembangan jalan dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Pasal 52A. Badan usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan pembatalan perjanjian pengusahaan jalan tol. Oke, pasal 56A ayat 1-nya, setiap orang dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu akses masuk dan keluar jalan tol. Setiap orang yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa seperti berikut. Dari A sampai G ya. Kemudian pasal 57, pengawasan jalan tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan dan pembinaan jalan tol serta pengusahaan jalan tol. Ayat keduanya, pengawasan jalan tol terdiri dari pengawasan umum yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dan pengawasan pengusahaan yang dilakukan oleh BPJT. Hasil pengawasan pada ayat 1 dan 2 merupakan informasi publik. Pasal 57A. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh A.
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Yang B, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Yang C, perseorangan. Yang D, kelompok masyarakat. Dan atau E, instansi pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah selain penyelenggara jalan. Jalan khusus dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Jalan khusus dikategorikan menjadi 3. Yang A, jalan khusus digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk jalan umum. Yang B, jalan khusus dipergunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk jalan umum. Dan yang C, jalan khusus digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk jalan umum. Maksudnya ini contohnya sumbu terberat yang kelas 1 itu ya, kelas 1, kelas 2, dan 3. Yang kelas 1 yang 10 ton, kelas 2 dan kelas 3 itu 8 ton yang dapat dilihat pada video yang sama temanya dengan yang ini, cuman pada part 2. Kemudian pasal 57B, badan usaha termasuk penyedia jasa dan atau sub penyedia jasa yang memerlukan jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun jalan khusus untuk keperluan mobilitas usahanya. Dalam hal badan usaha, penyedia jasa dan atau sub penyedia jasa pada ayat 1 menggunakan jalan umum dan tidak membangun jalan khusus wajib meningkatkan standar dan kualitas jalan umum sesuai dengan kebutuhan penggunaan jalan khusus termasuk lebar dan muatan sumbu terberat. Pasal 57B ayat 3, badan usaha penyedia jasa dan atau sub penyedia jasa melanggar kewajiban pada ayat 2 dikenai sanksi administratif seperti teguran, denda administratif, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Pasal 57B ayat 5, dalam hal badan usaha penyedia jasa dan atau sub penyedia jasa membangun jalan khusus di atas tanah milik perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan usaha dan atau tanah kas desa, pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap jalan khusus berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. Pasal 57C, jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus tersebut berdasarkan izin dari penyelenggara jalan khusus. Dalam hal digunakan untuk lalu lintas umum, jalan khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus. Penyelenggara jalan khusus yang mengizinkan penggunaan jalan khusus untuk lalu lintas umum dapat meminta pembinaan teknis kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan pasal 57D ayat 1, penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan sebagai jalan umum. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat mengambil alih jalan khusus untuk ditetapkan sebagai jalan umum dengan pertimbangan untuk A, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, yang B, kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan suatu daerah, yang C, peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 57E, pembangunan jalan khusus meliputi kegiatan seperti pada poin A sampai E dan harus memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 61A, dalam mendukung penyelenggaraan jalan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, serta menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan yang terintegrasi atau saling terhubung. Sistem data dan informasi digunakan paling sedikit untuk seperti poin A sampai F ya, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, preservasi jalan, dan pengawasan. Pasal 61B, sistem data dan informasi memuat basis data jaringan jalan secara nasional. Yang poin kedua, basis data pada ayat 1 wajib diperbarui setiap 1 tahun oleh pemerintah pusat.
Pasal 62A, pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 62A, penyidik pegawai negeri sipil berwenang seperti pada poin A sampai F ya. Kemudian pada ayat 3-nya, penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Ayat kelima, penyidik PNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, mungkin ini adalah video part ketiga dari tema kami, yaitu intisari pokok dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Kemudian akan kita lanjutkan lagi dengan video intisari pokok ini untuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 pada part 4 dan part 5-nya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.